Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarajaya ate-ate roha dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hatani debatana gabe ujahan ni parsaurata di bagasan mingguta sadarion ima minggu palmarum. Matius 20 sada ayat sada rodi 10 sada songonom madidok. Dungi lau madapoton huta Jerusalem saha manasida tu sosor Betfage mardonokko dulu jitun sianima disuruh Yesus sisiana dua halak nin nama lau mahamu tu sosor na di julumunaan mamitor jupa kamu ma disita bat halu disada rabdohot anakna har-hari jala tugu hamu mai tuau. Jadi molotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamu ma. Nariko di Tuhan idui. Dungi pitor luason nama. Alai masa pesi songoni asa jupang nahinatahon ni panurirangi. Pabuahamu matu borusion. Ida ma. Naroma raja nami manopoto. Nalabok dorohana halu di dohudulanna. Dohot anak ni halu di boban. Dungilau makasisiani patupahon nanido na itu Yesus. Tu nasida dibuan nasida mahalodui dohot anakna. Dia pehom maulos nasida tu gijang. Laos dipahudul ma Yesus tu atas nai. Debasian natoropi pahebakon ulos nasida tu dalani. Nadebanari manaliki akarating nihau. Jadi dipaserakot tu si. Alai sudi natoropi. Akan na dijolona nang namangihut siapudi pe mangulopon. Hosiana anak ni Raja Daud. Pinasu-pasu manaro marhite-hite guarni Tuhani. Hosiana madigijang. Jadi dinabongoti ibana tuhuta Jerusalem. Gaor manasahuta yakanin nama. Isedo halahi. Jadi dipadok natoropima. Yesus panurirang hidui. Nasian huta Nasaret. Nadiluat Galilea ima sahakna hamu kadongan penderitaan tidak boleh dihindari tapi penderitaan harus dihadapi todo ayah dong selalu mana somersitaunon semua kita memiliki itu oleh karena itu saya ingatkan sesulit apapun hidupmu seberat apapun persoalan yang kamu hadapi jangan sekali-kali menghindari penderitaan itu. Tapi hadapi dan menangkan itu. Alaboha. Karena memang hidup ini adalah penderitaan. Alani molo adong halak na mengelak sian penderitaan. Itu artinya dia mengelak dari kehidupan. Siapa yang tidak mau tahu dengan penderitaan. Dialah orang yang tidak mau tahu dengan kehidupan itu sendiri. Maka lihat, Alkitab juga tidak ada menjanjikan kesenangan apa-apa. Tapi justru Alkitab menunjukkan realitas hidup yang sesungguhnya. Dia mai songon biru-biru natinogu tu pamotongan. Ini adalah realitas hidup yang penuh dengan persoalan. Didok muse seperti domba di tengah serigala. Haci deui. Lalu lihat, sejarah Alkitab juga mencatat. Tokoh-tokoh Alkitab juga adalah manusia yang tidak luput dari persoalan. Lihat Daud. Banyak masalahnya? Banyak. Lihat Yusuf. Banyak masalahnya? Banyak juga. Lihat Abraham yang notabene katanya adalah nenek moyang orang percaya. Dia juga bergumul? Bergumul. Artinya Bapak Ibu dan semua kita yang ada di sini. Kalau hidup ini adalah hidup yang dengan penuh persoalan dan pergumulan nih, aduh pimah kasih tahu nombi. Hidup benaroid di punguan namai nak kiningan, lugahom masulumi, tulabuhani, salpuhom ma galubangi. Tidak ada laut yang tidak ada gelombang. Adong, ima, molo naik kapal lohona ilaut doho satu-satunya adalah lugaho kapalmu, menangkan hidupmu sampai kepada kelabuhan itu. Jangan sesali, jangan hindari ombak yang ada. Kebetulan di sini banyak remaja.
Saya harus bilang sama remaja, mau sukses, mau hebat, hadapi tantangan, hadapi persoalan hidupmu, jangan gampang putus, jangan gampang menyerah. Isi sona sodong kopi halekna. Udang. Oke mak. Dang dabokmu manangis yang gue berjuang kok. Tuhan berikan jodoh inang, golak kudulo dan dapet. Ikon nai perjuangkan do. Aten, yo bawa na dua. Gak akan datang kalaupun kau terus berterompet di gereja ini, gak datang sendiri. Tapi perjuangkan cintamu, karena memang hasil perjuangan ini. Lihat mamamu itu, hasil perjuangan bapakmu itu. Makanya setianya minta ampun. Nah inilah realitas hidup yang harus kita hadapi itu. Makanya saya bilang jangan pernah hindari. Dan ini yang mau kita teladani dari Yesus melalui nats ini. Yesus memasuki Yerusalem, itu adalah Yesus akan menghadapi penderitaan besar yang akan dihadapi. Sebab dia akan disiksa. Yesus memasuki Yerusalem, dia akan menghadapi kematiannya. Ay tersilang may mana di sini. Aleber kamu nama mengelak Yesus. Ida potong dong. Rodo imana tu Yerusalem. Suatu ngiri pohonan yang mabek konten tu si. Dia tidak mau jadi viral di situ. Tapi misi Allah yang ada di dalam dirinya harus dinyatakan sekalipun dia harus mengalami benturan dan persoalan itu dalam kehidupannya. Holanon memang ido, molo niado pas sitaonon, niado paparukilon, yang perlu adalah bagaimana sikap kita menghadapi itu. Ini yang perlu. Aristoteles, seorang filsuf besar, mengatakan seperti ini. Penderitaan menjadi indah ketika seseorang menghadapi kesulitan besar dengan keceriaan. Tidak dengan keterpurukan, tetapi dengan kebesaran pikiran. Lihat, Aristoteles mau mengatakan hadapi penderitaanmu, tapi jangan lihat penderitaan itu dari sisi sulitnya, tapi lihat dari sisi cerianya. Mau sarjana? Jangan lihat sulitnya mendapatkan sarjana. Tapi bayangkan kamu sudah menjadi sarjana. Ini yang harus tertanam dalam diri. Tuhan, saya harus menangkan kehidupan ini. Itu tadi lagunya remaja ini. Tepuk tangan dulu untuk remaja ini. Bagi saya ini adalah luar biasa. Gereja ini boleh kecil, terbatas, tapi semua kategorial hidup. Apalagi remaja yang tadi saya bilang sama Sintua ini. Luar biasa ke remaja ubah. Mudah-mudahan may sodapo halik mo tong dah. Iya, bangga Bang Preses tuh, lihat tadi lo. Ini terbatas tempat kita, tapi lihat semangat remaja ini luar biasa. Apalagi diri zendai nakinian nate. Badang masih aja kita, adang nasodok tugasnya matai. Olo do ibana diri zen di punguan nama, olo muse mengajari remaja na poso. Gudang ko penaboy mangangkat tu si korison. Gudang nasulo do. Aleber nga matayolo. Jalaber kamu na medenya si daido na menarik diau. Jadikanlah hidupku istana cintamu. Kan luar biasa. Jadikanlah hidupku istana cintamu. Lapatan na molo istana cinta dongoluon sama ol lingoluon sa kering-kering na. Sabo ape tahu persoalan na, molo nga istana cinta ison, tabodo sudah. Lihat, kembali ke rumah. Banyak persoalan di sana. Heping dah adong. Dos di roha dah adong. Tapi datang pulang ke rumahmu dengan istana cinta yang ada di sini, maka semuanya bisa menjadi segar. Sama saja dengan apa yang dibilang Aristoteles. Hadapi semua apa yang ada di dunia ini dengan keceriaan. Ay molo nga may keliba, ngalas roha, menghadapi persoalan pitabuma. Iban na ihalak bata julumangan masa ni hataan. Kalau sudah kenyang, ini ceria, semua persoalan bisa selesai. Makanya buat ibu-ibu yang ada di sini, seberapa apapun hidupmu, katakan pilihanmu hari ini, hadapi hari-harimu dengan cinta dan keceriaan. Amin. Sodo mata noeng. Tuh, berjo mata bereng boleh sodo. Alay molo sa iso bayak ko ma. Bereng mamatay sa las ni roha. Do sukacita.
Buat aku ada persoalan. Unang berek siya kacik ni rohan. Ay naulo do siya kacik ni rohay at way matuhan. Ang gua matawad do lain na maperhazok nyo tole maha. Ay nani mo dalam gudang ma. Berkamu per minggu atau buti. Molo siyan gelengau do. Abi hurua. Abi na saya udah nak cepat diterminot. Lului jo terus gereja karena mek na di Bekasio tu si majo kita terus merjamita ini ku. Jadi benar roh songkok tu sodak pula ikut paradion. Ay malam bulu jadi paradion julo pesta do gay persoalan. Tumago do songkok songono parrona tabu. Selas ni roh do tabi per minggu tau. Angko siya sopit nondo, siya tekanan tabu biro kamu. Alani mereng mau do nang dohonon na. Jalai do cara sikap Yesus na naik parsia jarata. Merhite turpukon ketika dia menghadapi, ketika dia memasuki Yerusalem itu. Dia main nang dohonon na tuhita. Na parjolo. Jangan pernah biarkan penderitaanmu menjadi beban hidupmu. Sudah? Jangan pernah biarkan penderitaan menjadi beban hidupmu. Tapi apapun yang kamu hadapi, hadapilah itu dengan sukacita. Habeber kamu nama. Na misi na adong di Yesus dan misi ni dirina. Ale misi ni sedo. Misi ni debata. Iko saut lomo ni rohani debata marhite Yesus Kristus. Dia harus mati. Lalu dia harus disalib. Dia harus bangkit menyelamatkan seluruh umat berdosa. Alanido daksian diri na ibereng ibana nama sai. Daksian kepentingan na. Dada dari kehidupannya sendiri. Tapi lihat, misi besar ada di dalam dirinya. Odo mabengolu dinamis. Jangan lihat ini, hidup ini hanya dari sisimu sendiri. Tapi lihat dari sisi Allah. Udah ada Rick Warren dalam sebuah bukunya The Purpose Revive Life. Ido imana songonon. Yang menggerakkan hidup seseorang adalah tujuan hidupnya. Na menggerak konau na mangoluon adalah tujuan hidup saya. Nah sekarang remaja di sini yang menggerakkan hidupmu apa? Tujuan hidupmu, engkau harus sukses, orang tuamu harus bangga, seluruh keluargamu harus menjadi keluarga yang bersyukur, memiliki anak seperti kamu. Kalau ini adalah tujuan hidupmu, maka jangan pernah sia-siakan kehidupanmu di dunia ini. Pakai waktumu sebaik-baiknya demi tujuan itu. Kalau tujuan hidupmu adalah memuliakan Tuhan, maka pakai seluruh sikap, tindakan, kata-kata, dan pergaulanmu menjadi tindakan kata-kata dalam rangka memuliakan Tuhan. Amin. Saudara kainata, molo naing denggado rumah tangga, mido tujuan ningolum, atau apa yang mau berbuat baik itu lakukan. Dan iko cocok tu pikiranmu, dan iko cocok tu seleramu, dan iko cocok tu bagasa roham. Songonom mana so cocok tu eu. Lao studia ho kawan tak kia cocok portibio tu ho. Tinggal homma. Yang mau saya bilang jangan cari sesuai dengan seleramu. Tapi pakai, camkan semua hal dengan tujuan hidupmu. Makanya Paulus dengan luar biasa berkata dalam Filipi 2:21, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus hidup adalah Kristus, tidak ada yang lain. Maka apapun yang dia pertaruhkan demi Kristus itu. Saudara itu dia do mangolu. Lau tu dirim do, lau tu harta do, artaima mangarazaiho. Lau sukses portibio do, sukses portibi mangarazaiho. Padahal lihat, semua berakhir. Kan kita hanya mencari popularitas, sanjungan-sanjungan sementara itu. Tapi bagi orang yang mengatakan bahwa tujuan hidupnya adalah demi Kristus, maka tidak ada beban apapun dalam di hidup ini yang membuat dia semakin terpuruk. Dia akan memenangkan semua hal. Itu menajak ulu hal na manguli bahasa Kristus. Toe ma mulotung adok persoalanon. Sudahlah, kita lewati aja, nikmati yang bisa nikmati. Mula jutu dini punga namai. Ibarat ni namar kapal. Rope ombak, molombak ide bere kumebu go benoni. Tapi bereng ma pelabuhan. Tidak berapa lama lagi pelabuhan akan datang. Sekalipun ombak datang terus.
Apa amang? Apa nang? Bereng mageleng boka dua. Suksesnya itu. Roma non helam. Pero jubur mene samping ni. Roma helaman no burjum se. Ibaem mahosongon inonga. Tabudo. Amak tahe tebunai. Atau moloido ini yang harus saya dasain dalam diri saya. Makanya seorang motivator pernah mengatakan seperti ini. Rasa bahagia dan sukacita atau sebaliknya tidak berasal dari apa yang Anda miliki. Bukan pula berasal dari siapa diri Anda. Tetapi berasal dari pikiran Anda. Wah, itulah rohami benartami. Satu kidoi kawan. Supaya betul yoi. Adong jabatan mi. Baru satu kido. Satu kin berakhir roh. Alani sena so siap-siap dan ngeboy noni menghadirkan sukacita sementara doi. Alai somma. Mulu ngau dok tu pikir aku apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak boleh ada yang mengambil sukacitaku. Abe, beres dok. Nio ini lebung mi pesopos rama mereng. Jangan itu yang mendukakan. Bukan marsak mau benondi. Pikiranmu pareso. Alani do molo paliarhu pikiranmu pajinak. Aina baguda kuda pikiran na sosuman. Imakan pamereng itu asal majupang madawa kosong ni ma pamereng itu. So pamereng na salah pikiran buru na salah kawan. Bahasa si salah unommu. Nyom buru na so beres. Mah. Sarupa di molo rojol madugari je. Sekolah na salah na ibereng. Ima adalah mama benaw nang betahi gari jauh dawa. Kami betah do horo na so betah. Horo na marsa. Pikiranmu piaro. Asa mereka kamu sarupa doi mardalan di mana buti? Pereng maju nih. Du perdalan muatoi. Cara bereng. Ini yang harus saya kelola. Ondo na naik patulur ni Yesus, nabi nerengi Yesus ikosau nani dok gide bata. Alani apapun penderitaan di sana nanti dia akan hadapi itu. Amin. Toi makidan. Angku kari tinggi sih nama terus. Aduh, gimana bang ulur? So tung berusaha meluruskan nih. Ini. Menangkan terus. Ada lagi rohamu? Itu aku bisa kocol mai, birok preseson indah. Ya nih tuamu sih. Au banggahiat daw son. Ibana be bangga do sih. Wah, ima torutso nih para soalata na bang. Itu. Nomor 2 hon. Percaya cerita si Yesus. Kalau nak kiningan dia tidak mau anggap beban itu, tapi dia mau mengajarkan semua orang percaya di sepanjang zaman hadapi. Sebab misi Allah harus terjadi. Tujuan hidupmu harus terjadi. Lalu yang kedua, hadapi segala sesuatunya dengan rendah hati. Jadi itu resep mina mengulu. Lebih sukses dozol mana rendah hati sian sombong. Molo nga sombong zolma satu kindai medebu namanya. Tapi lihat orang yang hidup dalam rendah hati, dia akan terus membaharui dirinya dalam segala hal. Hal na rendah hati do bisa mengenali kekurangannya. Wah, sangat sombong mendadah orang anda. Jadi sangat jago terusi. Stadom muda wah. Menurung kon Allah menurung peyambil lo. Saya mau tahu. Tarongi, pasere roham. Bereng Yesus ini bagi orang banyak pada saat itu yang dibayangkan dia inilah raja yang ditunggu-tunggu. Karena pada saat itu bangsa itu ada dalam penjajahan Romawi. Nah boy palua honda sida sian parhatobana nih Holland Yesus nama. Baru padua hon. Kan di jolon dia turpukau sebelumnya ngai patu pa Yesus. Mangan 5.000 halat dengan 5 roti dan 2 ikan. Rohina sida. Molodo raja butong mahita terus. Angkat mau gabi raja. Asal mereka kamu nama molo dipolai. Kalau Yesus berjalan dalam pola itu, maka Yesus akan datang dengan kuda minimal. Yesus akan datang dengan persenjataan perang. Yesus akan datang dengan kekuatan militer. Tapi Yesus tidak mau dalam sanjungan-sanjungan seperti itu. Dia datang dengan kualitas dirinya yang penuh dengan kerendahan hati. Dia datang dengan menunggang seekor keledai. Asal mereka munang. Hidupan nahudok jangan terlampau percaya dengan dunia ini. Sekarang kau diangkat-angkat, besok kau dijatuhkan kawan. Bah, mulai mana dah bah? Terus ngono din di mana?
Ibu tahu ban naurohi, tahu masa sudah hilang di perasaan. Ai seiran da sudah tadi. Biar kamu tidak cepat itu. Yesus tidak mau dalam euforia yang seperti itu. Justru Yesus menunjukkan kualitas dirinya siapa dia dengan kerendahan hatinya, dengan mengendarai seekor keledai, menunggang seekor keledai. Di Botohamudo, kenapa dia menunggang keledai itu? Dia hanya mau menggenapi nubuatan perjanjian lama. Sekali lagi, bukan demi dirinya, tapi demi Tuhan yang sudah menubuatkan itu dalam perjanjian lama. Lalu saya bayangkan seperti ini. Kalau Tuhan mau memakai saya sebagai saluran cinta, maka saya harus katakan dalam diri saya, apapun yang Tuhan mau, demi saluran cinta itu, saya harus lakukan. Ini yang dilakukan oleh Yesus demi Allah yang mengutus dia. Sehingga dia mengorbankan harga diri semuanya. Lalu dia datang dengan kerendahan hati. Lalu yang berikut, menunggang seekor keledai. Itu adalah komitmen untuk melayani. Bayangkan keledai ini adalah keledai beban. Dialah yang menanggung semua beban. Yesus datang dengan menunggang seekor keledai. Maka seluruh beban orang percaya ada di pundaknya. Dia mau memberikan kelegaan kepada semua orang. Sehingga semua orang merasakan bebannya hilang. Sudah sekarang mau saya katakan Yesus seperti itulah Yesus yang datang itu. Dia menunggang seekor keledai beban. Taruh bebanmu. Tempatkan bebanmu di pundak Yesus itu, maka kelegaan itu akan kamu dapatkan. Amin. Ini juga adalah lambang perdamaian. Keledai gak bisa berperang kawan. Jangan kau harapkan keledai bisa masuk perang. Artinya keledai ini gak bisa diharapkan. Dia hanya menanggung beban itu sendiri. Artinya dimanapun orang percaya yang mau merendahkan hidupnya, dia membiarkan dirinya melayani orang lain. Amin. Tepuk tangan matu ala Honda 2 musibah. Lihat, dan remaja-remaja yang tadi. Ini enaknya bagi mereka. Cikarang ini, Delta Mas ini banyak tempat mereka untuk nongkrong di sana. Tapi lihat komitmen mereka datang mau melayani di sini. Saudara bapakmu? Di Pangarato sih, nggak kayak biar mungkin ada ini parah corona mah. Lihat, bapak di sini juga, Pangarato juga ama. Lihat, merantau, orang kepeng mau makan siang. Lihat sini komitmen loh. Dia mau menawarkan, menunggang seekor keledai. Bayangkan ini pilihan transportasi rakyat. Yesus yang datang itu adalah Yesus yang dari rakyat untuk rakyat. Dia adalah seorang pemimpin yang mau melayani turun seperti ini. Dia tidak membeda-bedakan siapa-siapa dari pilihan transportasinya. Maka saya harus bilang, Bapak Ibu, siapapun kamu, sekecil apapun perasaanmu, semiskin apapun kamu katakan kamu di dunia ini, Yesus itu sudah datang dengan keledainya, mau datang menjumpai kehidupanmu. Amin. Tabodo, dia datang menjumpai kita. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah keteladanan hidup. Dimanapun orang percaya berada, maka prinsip hidupnya adalah prinsip hidup yang harus melayani, bukan dilayani. Nabe, asitu nami, buaba eno ngasitu aho, ihuria name mek muse songono, toe ma molo songono sosak, itu orang nama hono kudu. Kan ini tidak ada tawaran yang lain. Alani Yesus ini, nah perpudi, hadapi hidupmu dengan perencanaan yang matang. Penderitaan boleh ada, kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi perencanaan hidup nggak boleh putus. Lihat, Yesus tidak mau misinya gagal. Misinya sebagai Raja Damai yang memikul salib,
yang akan memikul beban berat di dunia ini harus terwujud dan berhasil, sehingga dia merencanakannya dengan baik. Begitu mereka sampai di kota Betfage, di Sosor Betfage, dekat Zaitun itu, dia langsung memanggil 2 orang muridnya, pergi ke kampung sana. Lihat, ini perencanaan yang luar biasa. Begitu sampai, pergi ke kampung sana. Ini kan perencanaan. Lalu dia katakan, kamu akan berjumpa nanti di sana seekor keledai dan anak seekor keledai tertambat. Kalau ada yang menanyakan, katakan Yesus membutuhkannya. Lihat, dia rencanakan ini dengan matang. Dia harus yakin misinya harus berhasil. Sekalipun dia tahu dia akan bergumul dalam kehidupannya. Ini yang mau saya ingatkan bagi kita. Pergumulan, rasa sakit, penderitaan, tangisan boleh ada. Tapi jangan putus perencanaan hidupmu. Hidup masih berjalan. Amin. Tuhan, apapun yang terjadi, satu hal yang saya tahu. Besok harus lebih indah. Rancang, desain, tetapkan apa langkah-langkah. Makanya buat Bapak Ibu, jangan lihat dulu persoalanmu. Begitu kamu bangun pagi, lipat tanganmu, rancang apa yang harus kamu lakukan hari ini. Untuk apa kamu hidup hari ini? Untuk apa kamu lakukan segala sesuatunya hari ini? Rancanganmu inilah yang akan menguatkanmu. Amin. Saya kembali kepada orang muda ini. Kamu boleh gagal diputuskan hari ini. Tapi move on kawan. Rancang kembali wanita mana yang harus kau jumpai. Betul? Jangan saya lihat setiap kau lihat wanita. Semua nggak beres ini. Dah nggak berhasil kamu. Boleh gagal di sini. Tapi rancangan harus berjalan. Saya harus ke sana. Lihat. Orang tua. Mau sekolah anakmu? Mau? Kesulitan nggak ada? Jangan kesulitan itu. Kerjakan kerjaanmu, anakmu harus sukses. Amin. Rumah tanggamu mau nyaman? Mau tenang? Mau damai? Kerjakan. Jangan pikirkan semua pengganggu. Rumah tangga ini harus damai dan nyaman. Jangan pikirkan semua hal yang mencoba menekanmu. Orang muda mau sukses? Menangkan. Suksesmu sudah dimulai hari ini. Menangkan itu. Jangan cengeng. Rancang apa yang bisa kamu lakukan. Tuhan, aku mau sukses. Biarlah aku berdoa terus. Apa-apa nggak dapat kau itu. Tapi rancang. Cuman saja dalam merancang itu, coba lihat hidup ini dari sudut berbeda. Lihat. Bisa kamu bayangkan angka 6? Bisa kamu lihat angka 6 itu dari sudut berbeda? Angka 6 bisa menjadi angka? Angka 9 bisa menjadi? Lihat dari sudut berbeda. Dah? Asal nang daw. Bereng majo, bayak ko majo mata, jala bereng dari sudut berbeda. Ini main nata buru barazaw. Hubayak ko mau dari sudut berbeda. Sian sudut Tuhan ini mau bereng. Ada nggak orang anda? Dah ada. Alai mulu siak kajol mau ko bereng. Buido siya dong haurangan? Bisa jadi. Alai yang gosya sudut di Tuhan itu, semua akan indah. Sudah? Sekarang, lihat rumah tanggamu. Lihat dari sudut Tuhan. Pergumulannya masih ada? Apakah pergumulan itu membuat kamu hancur? Jangan. Tuhan mengatakan bahwa hari depanmu adalah hari depan yang cerah. Amin. Imah. Sonari, bayi menilai itu ho. Mamering ngulu tepiga mah ho. Ho menilai. Kalau angka 1 sampai 9, kamu di angka berapa? Nggak, jangan lihat orang lain. Jangan dulu bilang 9. Aina tuari hol somda gudangan. Adang bah, dang mersep mobil saya dari obah. Abah, songon nasu tahu tidak cuaca hon ini. Lihat ini. Kadang kita ini gampang terpuruk loh. Semangat di satu sisi bisa berapi-api, tapi di sisi lain kita bisa menjadi lemah dalam berbagai hal. Oleh karena itu saya bilang, boleh sulit, boleh susah,
hidup masih berjalan. Rancang kehidupanmu ke depan. Amin. Kuriope sohon itu dah. So tu ini mati ho saruko terus. Mate. Dang be Tuhan sarukope ngapain dia? Rancang ke depan. Sekalipun sulit, kami sudah bincang-bincang tadi. Ruko yang di samping ini dijual enggak? Dari dulu kami sudah tawar, enggak akan dijual. Molo hidup pikiran mudang jualon nih. Alai molo itu roi bana lipo Cikarangan ruko. Isamba hobang auto kami ruko isi koni mulau deh itu sih. Toro. Rapatan, nah ini rancangan harus di jalan, jangan terfokus dengan apa yang rasa sakit hari ini. Siapa yang ada penyakit di sini? Jangan fokus dengan sakit. Anugerah Tuhan bisa menyembuhkan. Bisa kamu lihat kesembuhan itu? Rancang. Alani unak pikirin asusi pikiran. Parmateku namonin na beso mabandit society ba mabeko mate na makoto. Kita yang menghakimi kita yang bikin kita susah. Tapi kalau kita berani bilang, Tuhan, hari esok adalah hari yang penuh dengan berkat. Saya harus berjalan di sana, apapun keadaan hari ini, hidup ini harus dalam tatanan dan rancangan Tuhan. Amin. Baima, taburu pinamangulum, basusanay hoy bani. Ima turpukon sia sisi ni debata. Sia sisi ni Yesus. Lalu sekarang saya mau ajak saudara melihat nasi ini dari sisi orang-orang pada zaman itu. Yesus sudah datang, lalu lihat respon orang banyak pada saat itu. Yang pertama, rade mangului persuruan di Tuhan ini. Setia dan taat terhadap panggilan Tuhan. Saya baca dalam bahasa Indonesia biar remaja ini tahu. Matius 21 ayat 2-3. Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu. Dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Lihat, dua murid ini disuruh. Begitu disuruh, apakah dua murid ini sudah pergi dulu ke sana? Ternyata tidak. Tapi mereka menolak. Tidak ada kata-kata tolak. Mereka mau menunda, tidak ada yang menunda. Tapi dua murid ini dengan alasan yang pasti langsung mau mengiyakan apa yang Yesus katakan. Saya harus katakan bagi kita ini adalah orang-orang percaya dalam kehidupan kita sekarang. Saya harus ingatkan, jangan pernah ada alasan apapun yang bisa kamu buat untuk mengelak dari panggilan dan suruhan Tuhan dalam kehidupanmu. Katakan, kamu sebagai bapak, kamu disuruh Tuhan kepada keluargamu untuk menceritakan damai sejahtera dan untuk membangun sukacita di keluargamu. Cepat. Jangan katakan, ainatakku subuhi kuatur unang nimu. Anak-anakku gak bisa kuatur, jangan katakan itu. Ekonomi hancur, jangan katakan itu. Tuhan yang menyuruhmu. Sekarang lakukan. Jangan mengelak. Tuhan yang menyuruhmu kepada tugas pekerjaanmu hari ini. Tugas dan pekerjaanmu hari ini, ingat, disitulah alamat suruhan Tuhan bagimu. Jangan ada alasan apapun, kerjakan pekerjaanmu demi sukacita dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekarang pertanyaan may jemung minggu naro. Ay karijo mata. Lihat, seharusnya nggak ada alasan apapun. Setiap suruhan Tuhan, setiap perintah Tuhan, setiap panggilan Tuhan adalah panggilan yang dialamatkan bagi setiap orang percaya untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan memberikan bakat bagi kita. Tuhan memberikan talenta bagi kita. Biar kamu do situ utayano do inaton nih. Adang muru beralah honda budarina dua, hola maparsia jari desa dario. Ay wala salah halay nak salah itu sudah mal lihat deh muse. Ini nggak ada alasan. Apapun siapapun kamu, ingat, kamu itu adalah orang yang diperintah Tuhan. Kamu itu adalah orang yang disuruh Tuhan dalam kehidupan ini. Maka sebagai remaja saya harus bilang,
Sebagai remaja, Tuhan yang menyuruh kamu kepada kehidupan remajamu. Oleh karena itu, nikmati masa remajamu seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah melenceng dari apa yang Tuhan mau. Karena apa? Yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Nah, kita disuruh untuk apa? Melepaskan yang tertambat. Paluahonna terate. Membebaskan orang yang terikat di dunia ini. Di sekelilingmu banyak orang bergumul. Di sekelilingmu banyak orang yang susah. Dia terikat oleh berbagai persoalan dan hidup. Maka pertanyaan sekarang, kehadiranmu di situ membawa sukacita atau menambah beban? Tolong buat orang anak-anak, orang tuamu bangga memiliki anak seperti kamu. Jangan penjarakan orang tuamu dengan penjaranya cinta yang terus mencintai kamu, tapi kamu memanfaatkan itu. Balik ke rumahmu, pulang ke orang tuamu sebagai orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Amin. Neng dohono kudang ngadung dalam dijol masuk berkualitas ngudung. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak menunjukkan standar dirinya, kualitas dirinya dalam segala, selama dia berjalan dalam perintah dan suruhan Tuhan. Adong? Mabadang berkualitas tau? Oleh karena itu, kalau kamu dapat berkat dari Tuhan, jangan jadikan alasan itu untuk menolak apa yang Tuhan mau. Amin. Inilah pergumulan kita lihat. Terima kasih kepada generasi produktif di negara ini, di gereja ini. Usia 35 sampai 45 tahun, bahkan 50 tahun. Kalau masih aktif di gereja, memberikan hati di gereja. Tapi jujur, generasi ini banyak tidak memberikan hati. Karena sibuk. Karena berbagai kesibukannya di luar sana. Saya harus katakan, banyak caramu, dimanapun kamu berada, untuk mengiyakan suruhan dan panggilan Tuhan. Jadilah berkat dimanapun kamu berada. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ima na perjolo sian na torobi. Lalu yang kedua, parade jalaleho manariko di Tuhani. Menyediakan dan menyerahkan apa yang diperlukan Tuhan. Lihat, kita belajar dari nas ini. Kalau ada yang bertanya, katakan, Tuhan memerlukannya. Lihat, siapa pemilik keledai itu dan anak itu? Ada pasti? Ada. Karena dia yang mengikatkan itu. Dia miliknya. Tapi ketika Tuhan memerlukan, ada holi di mana? Iliodo? Di Lehon, karena dia tahu Tuhan sangat memerlukan itu. Makanya melalui nats ini saya ingatkan kita, jangan pelit, jangan menyimpan-nyimpan berkat yang ada sama kamu itu. Tolong setiap hal yang kamu terima dari Tuhan, pakai itu demi kemuliaan nama Tuhan. Ido benai halak na porsia dang merlaku si holi mangging. Tahu si holi mangging? Pelitnya minta ampun. Kikirnya minta ampun. Ada kau kenal orang seperti itu? Gak tahu itu manusia dari planet mana. Karena kalau dia benar-benar orang beriman, dia tidak punya uang, tapi dia punya waktu. Dia tidak punya waktu, tapi dia punya hati. Benar gak? Ayah dong gozol ngasodok si bainon na hatana na gudangan. Ang gusto ni asal marapot makulano masih tangi nonton. Alay bajo ngolo sa koni kon, unang jawab tong ba. Kamu so, ini perilaku yang nggak tahu gimana itu. Makanya saya tidak punya uang Tuhan, tapi saya punya tenaga. Saya tidak punya uang dan saya tidak punya tenaga Tuhan, tapi saya punya waktu. Emang dan dibilangnya Allah. Berikan yang terbaik. Saya baca bagi kita 2 Korintus 8 ayat 12. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Yang ada padamu itu kasih, jangan paksa. Sohat suruhan no. Biar kamu nama takaran itu Tuhan proporsional loh. Sama seperti makan, kamu makan bisa enak sesuai dengan porsimu. Kalau kamu makan melebihi porsi, nyaman nggak? Ada dulu, ada nggak dikunikum apa? Mau mangan, honda butian terus masuk terus. Ujung nggak berkelebihan lah. Ayo geser kau. Yang gue merek, mengapa butuhku? Itu makan melebihi porsi. Sekarang juga kalau makan melebihi porsi, gimana? Kolesterol, diabetes, dia sudah. Maka makan sesuai dengan porsi. Ternyata memberi juga harus sesuai porsi. Alay unak tabunihon. Om majo, lu udah gudangan dai na bulan om. Apa lihat? Sudah? Inilah sesuai porsinya. Sesuai porsinya remaja ini. Sesuai porsinya punga nama ini. Alay saja itu. Tunggu gue jadi tangan tatu punga nama obah. Obah. Dak pola na jule komamoto kamu marede kan? Dang nalaro preses gawe marede kamu kan? Dah kan? Ayo to, sesuai porsi do peuniro do. Itu ah. Au terus terang mati ki marede kamu nak kidison. Saya terlalu ngomong dua. Bah. Huria sekecil ini. Punguan nama tong jong jong. Naro aku bah. Atik piyede na terus serah. Bau, kibagado be ulo jong jong. Ay terbukti do nakini ay nomor 3 do data ini nakini. Alay ba tersingo namay na ulo. Alay manang nabuha pedang ini. Nggak dapat tuduh. Tuhan, apa yang ada pada saya? Itu yang saya berikan. Masa nggak ma Tuhan ya deh. Ay merkamu so, dia untuk solas rohani Tuhan ima mer kita nuai. Boy kok gari tahun nih. Merkamu. Ternyata tidak ada yang bisa membatasi kita. Tuhan, hari ini adalah hari yang saya mau persembahkan kepada Tuhan. Nah, sodong rezeki nu yang luaran. Godang. Ale tu somo seberjolo. Dapat do benoni, bereng mai simulak kono dapat mude. Itu. Hapor saya ma Tuhan ini. Ale ula munang barang aku jabu itu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Amin. Tolong buat remaja persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jaga rawat. Apapun yang dilakukan tubuh ini, itu harus memuliakan Tuhan. Amin. Kalau kamu rasa tidak lagi memuliakan Tuhan, berhenti. Jaga jarak. Menjauh. Tidak semua yang nikmat harus kamu nikmati. Amin. Jaga, tahan selera kawan. Lihat apa yang tidak ada bisa ditawarkan oleh kota kita ini sekarang. Kita sadari nggak sekarang pergeseran ini? Semua rumah-rumah kafe-kafe, tempat nongkrong, tempat-tempat yang membuat kita nyaman, nggak usah cari lagi ke kota. Mereka sudah datang ke pinggiran ini. Lihat, ini tawaran kenikmatan zaman. Relnya sekarang sama kita. Persembahkan tubuhmu demi kemuliaan nama Tuhan. Jaga, tidak semua ini harus kamu nikmati. Tubuhmu harus kamu jaga. Udah? Tuha sehat atau peido. Si jaga diri nabe kawan. Sudedo tabo unang tupi. Unang dokon bolo mate mangalang main na ipo sahihet duhi. Ay gano do parsoalat ta to le mapedita nami mate mangalang ma. Iba na wer kamu lu boleh parpestan. Arong usul manabanggan. Di ba? Hapi ta hubudu wel tu piniman. Ami maktiki mangal tu dangadong. Ay du pesay dia tu selesai pasudi. Nah dono aku unak si banggaron. Jaga, persembahkan tubuhmu. Tubuh ini harus sehat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku saya udah genak tua kepada doa kepada dita. Apalagi habis pada dita on. Holam marsahit, aku isudi doraya deh.
Apalagi kami padita, ko kama, na sa ujaga, molo pala marsahi tayo torino urok nata, sutuk terganggu lauku. Ko kamu na makola marsahi tao, itor dang marjamida. Ngagabi hujaga tong diriku nuay. Tay ber kamu na nuay? Pare ber kamu na, labaga gue ber kamu. Kan? Itu. Ada kamu coba mau kutahayang, nggak ada huau lele. Kamu berubah kan? Mah, aku jaga do. Alay adong naila bungotong jago. Ayang ko soalan ni naila bungotong ko. Alay memang turut istri doang. Uduk gua tuh natau. Jangan moloin dah. Jangan doang. Alay dang DKI. Itu, alay udu. Ayam atau do maila. Wah, ada mang. Maila ko yato rinata. Ya inata halak mengatur hulu. Inata sendiri dia mengatur. Bola moli. Ada lagi situ nami. Pesa bola orang gengsi. Ada nggak nama maila di boleh atur inata. Bertobat tuh. Sih. Boleh banyak nato di piring buti. Wanggak buetong berarti omana sesuai porsiku. Neraka tuh. HP si patah lupa ibana do porsina. Well bil do. Dan yang doholon na tong kurang jaga. Saya tong holen na dia. Pwede ba? Ay manang nabo HP ako sa do nga bigi-bigi mo ray jamitak ko. Inganan daw tabu dia mga jabu na mi do. Itu. Ade, amang. Ide do tabu mangan, ijabu namang na luar. Alah. Tema, sa ijabu ma. Itu. Ay si pata hamyak kamau palubihudo. Molo ilapuan mangan. Oras matud nami. Saya na portibina do portibio cudi. Ale saha ije ama. Kida. Angola corona tahu mangalang luaran nama siang nai. Ale sedia tahu ma satang gujagali. Ale bui bagi hodo inata do dana kadang na tahu ni rohami. Ido. Alani dalam rangka menjaga doi. Jala hudo ma pengontrol terbaik bagi diri seorang suami adalah istrinya. Itu. Apa? Terjaga bagaimana? Itu. Jaga tubuhmu. Apapun dari tubuh saya ini harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lima. Dapat budi mak. Saya turbuhon. Pasangan maji Yesus naroi. Jauhom ma hosian. Sudah? Alai sudina toropiak kena dijolona nang namangiku siapudi pemang olop-olopon. Hosianna di anak ni Raja Daud. Pinasu pasu mana romar hite-hite guarni Tuhani. Hosianna mana digijang. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus datang, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi saya harus bilang, sekali Hosianna, selamanya harus Hosianna. Sekarang, sudah tamat dokon. Hosianna ma di debata. Saya dua dulu. Hosianna ma di debata. Bahasa Indonesianya, kemuliaan bagi Allah di sorga. Saya dua dulu. Kemuliaan bagi Allah di sorga. Titik. Sekali kau katakan kemuliaan, pulang ke rumah, ada yang gak beres di rumah, kemuliaan bagi Allah di sorga. Sudah? So untuk ngiremengi ho amat tala sumber minggu. Ngarugi ho, so ibigi ho pendita menurut jamitan akhirnya. Ngahudung ho, so dungo, dang nimu. Holani bereko amatai, kemuliaan bagi Allah di sorga. Bekoni naman to, gak udah lagi sekali kemuliaan, selamanya kemuliaan. Ibereko ibana si mangolu dope, kemuliaan bagi Allah di surga. Unang lulu inasi. Ayo ndo mambai gay persoalan. Ima, isain mana putih hola lima. Apa namanya? Setoran berkurang besok pagi, kemuliaan bagi Tuhan di surga. Tahu dong? Ada penafsir bilang seperti ini. Walaupun saya tidak begitu setuju dengan penafsir itu. Siapa yang mengatakan Hosianna di sini, inilah yang kemudian mengatakan salibkan dia. Saya tidak mau ada di situ. Tapi saya mau ada dalam rel. Orang-orang yang menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan itu, itulah orang yang sudah mengenal siapa Yesus itu dalam hidupnya. Sekarang saya mau bilang, Yesus itu datang ke dalam kehidupanmu. Kemuliaan bagi Allah di sorga. Ada pergumulan? Tetap ada kemuliaan bagi Allah di sorga. Sudah? Kami ada. Olah ni macam minta kobat ya kami bete. Ya, masuk-masuk di Batama gitu.
Akhirnya tidak ada masalah apapun yang di dunia ini yang membuat kamu harus terpuruk. Tapi hadapilah segala kesulitanmu. Jangan mau terbeban, tapi hiduplah dalam sukacita. Hiduplah dalam kerendahan hati. Rancang terus. Rencanakan yang terbaik bagi kehidupanmu. Yesus sudah datang ke Yerusalem. Yesus sudah datang ke rumahmu. Sambutlah dia. Katakan ya kepada apa yang Tuhan mau. Lalu persembahkanlah apa yang bisa kamu persembahkan demi Raja yang datang itu. Katakanlah Hosiana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati, kita berdoa. Mauliati Jehovah, dihatam nama makulingi kami, macelas rohanami Tuhan. Di patudu hoko, marhite pengalaman di haprosiaon yang begitu meneladani kehidupan kami. Sesulit apapun hidup harus kami hadapi. Kami tidak mau menjadikan itu menjadi beban. Tuhan mengajarkan kami dalam kerendahan hati menghadapi apapun. Sebab hidup ini adalah proses yang Tuhan mau pakai demi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah terus kehidupan kami yang Tuhan karuniakan, terus kami jalani dalam rancangan dan ketetapan Tuhan. Kami tidak mau surut. Hari esok harus lebih baik. Yesus sudah datang ke Yerusalem. Yesus sudah datang ke rumah kami masing-masing, ke kehidupan kami masing-masing. Kami akan sambut dengan sukacita, dengan palmarum, dengan daun palma. Biarlah Tuhan, sukacita kami itu terlihat dari komitmen diri kami. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, disitulah jalan kehidupan kami. Kami akan mempersembahkan apa yang ada bagi diri kami demi kemuliaan nama-Mu. Kami tidak memiliki alasan apapun. Apapun berkat yang kami terima, itulah yang kami persembahkan kepada Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya apapun kehidupan kami hanya menyebut Hosianna, kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pakai hidup kami, paloas manggulu nami, gabe pujian hasangapun diho, pasu-pasu manang huriamon. Macelas rohanami Tuhan di perkembangan di huriaon. Mangerbang di baiko. Pasu-pasu masuk dia ke pagulmitunnya ke pakubasion. Pasu-pasu parhalado. Asa terus marsihohot. Di komitmen diri hanya demi kemuliaan nama yang Tuhan. Dan berengon nak kana maulisian sudut ni hamaulonna. Tapi ya, mereka akan melihat dari sudut kemuliaan nama Tuhan. Lam hebang mahuriau tujulu marhidia ke parhalado na pinilikmon. Pasu-pasu parhalado doho keluargana ulaonna. Nang rumah tangga na yanakon na be mana begugu na sida me secara khusus maruas mon ganuk marsada-sada dan hagwara kami na sida ganuk be alai porsia do kami Tuhan ketika Yesus memasuki Yerusalem. Itu artinya kami harus imani Yesus juga memasuki hati kami masing-masing, memasuki rumah kami masing-masing. Kami hanya mau sambut Yesus hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Pasu-pasu masuk di rumah tangga. Mulu adong na marukil alani ekonomi pamonang. Mulu adong marukil alani sahid pamalu maka sahid. Mulu adong marukil alani pariana konon. Biarlah anak-anak menjadi anak-anak yang seturut dengan perintah Tuhan. Sukacita bagi keluarga. Berkati setiap anak. Mulai dari anak yang kecil balita sampai yang dewasa. Sehingga hidup mereka hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Berikan pekerjaan bagi yang sudah waktunya harus bekerja dan jodoh bagi yang sudah waktunya harus menikah. Biarlah seluruh anak-anak kami ini hanya ada di dalam ketetapan dan rancangan Tuhan. Tong mauliate matuhot diho rapokoma kami di bagasan Kristus Yesus. Amin.